Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbihi biidnillah wa'mbur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kurang lebih, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 30. Yang dimaksud khalifah adalah Nabi Adam alaihissalam yang menurunkan seluruh umat manusia. Jadi setiap manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan sendirinya menjadi khalifah Allah di muka bumi dan sebagai ahli waris. Secara adami berarti setiap manusia mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab menjalankan kekhalifahannya. Khalifah Allah atau wakil Tuhan di muka bumi diberi tugas mengatur kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang baik dan benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pencipta telah melimpahkan mandat khalifah kepada Nabi Adam alaihi salam tersebut. Maka untuk membimbing umat manusia melaksanakan mandat khalifah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara hamba-hambanya dijadikan nabi pemimpin umat, dan di antara nabi-nabi ada yang ditetapkan sebagai rasul utusan Allah dengan dibekali kitab suci sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia. Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir sekali adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup manusia sampai akhir zaman atau yaumil qiyamah. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia tidak bebas begitu saja tanpa arah, melainkan harus mengikuti haluan garis besar atau tujuan pokok yang harus dituju, yaitu seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran surat nomor 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kurang lebih, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Quran surat nomor 51, surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi segala perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala keadaan, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, hidup di dunia ini harus diarahkan untuk pengabdian diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelaksanaan tugas liya'buduni. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada menjalankan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji yang menjadi rukun Islam itu saja. Juga tidak hanya terbatas pada menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat, dan sebagainya. Akan tetapi di samping itu semua, segala gerak-gerik manusia, segala tingkah laku dan perbuatannya, sepanjang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah. Jika hidup manusia itu tidak selalu diarahkan untuk pengabdian diri,
atau beribadah kepada Allah, ini berarti manusia telah menyimpang dari haluan hidup yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut di atas. Penyelewengan atau penyalahgunaan mandat merupakan suatu dosa besar yang harus segera ditaubati. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang mufassir Al-Qur'an yang terkenal sejak zaman Rasulullah SAW, menafsirkan kalimat liya'buduni dalam ayat tersebut dengan liya'rifuni, artinya agar supaya jin dan manusia makrifat, mengenal atau sadar kepadaku. Yang dimaksud aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hidup dan kehidupan manusia dan jin menurut tafsir ini harus sepenuhnya diarahkan atau sebagai sarana untuk makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Salah satu syarat yang prinsip dalam menjalankan ibadah adalah harus disertai dengan niat di dalam pelaksanaannya, yaitu niat beribadah. Jika tidak disertai niat beribadah, apapun macamnya perbuatan taat sekalipun, amal perbuatan tersebut tidak dicatat sebagai ibadah. Dan jika tidak tercatat sebagai ibadah, sekalipun berupa sholat, berarti menjadi maksiat dan merupakan dosa. Sabda Rasulullah SAW menegaskan hal ini sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Umar radhiyallahu anhu. Artinya lebih kurang, sesungguhnya segala amal perbuatan itu ditentukan menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Niat itu letaknya di dalam hati. Hal ini kelihatannya seperti sesuatu yang sepele, akan tetapi menentukan sekali. Jika tidak kebetulan, artinya kurang mendapat perhatian dan kurang tepat penerapannya, bisa menghancurkan bangunan ibadah secara keseluruhan. Bertitik tolak dari firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan hadis sahih tersebut di atas, Hadratul Mukarram Asy-Syaikh Roma Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat wahidiyah, memberikan bimbingan praktis di dalam pelaksanaan niat ibadah sebagai realisasi dari niat buduni tersebut, yaitu dengan melatih dan membiasakan hati menerapkan lillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min khusi hadzal zaman radhiyallahu an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.